Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 5 Januari 2022. Dan judul renungan kita untuk hari ini adalah Allah menjadikan langit. Allah menjadikan langit. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, kembali lagi di pagi hari ini kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dapat menuntun selalu kehidupan kami untuk tetap setia di dalam jalan Tuhan. Dan firman Tuhan akan memberkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Ajarlah kami hari ini meninggikan Engkau, dan kalau Tuhan ditinggikan, kami boleh dapat ditarik lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita hari ini 5 Januari 2022 dengan judul Allah menjadikan langit. Dan ayat inti kita 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sekali lagi, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 1 Tawarik 16 ayat 26. Matahari yang terbit di langit adalah lambang dari Dia yang adalah kehidupan dan terang dari semua yang Ia ciptakan. Segala kecemerlangan dan keindahan yang menghiasi bumi dan menerangi langit berbicara mengenai Allah. Segala sesuatu bercerita tentang pemeliharaannya yang lembut dan kebapaan, dan tentang kerinduannya untuk membuat anak-anaknya berbahagia. Keperkasaan kuasa yang bekerja melalui segenap alam dan mempertahankan segala sesuatu bukanlah sekedar satu prinsip yang meliputi segalanya atau suatu tenaga penggerak sebagaimana sebagian ilmuwan kemukakan. Allah itu roh, namun Ia adalah satu oknum pribadi karena Ia telah menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Hasil karya Allah di dalam alam bukan berarti Allah sendiri ada dalam alam. Benda-benda alam adalah ungkapan tabiat dan kuasa Allah. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa alam itu Allah. Keterampilan seni manusia menghasilkan karya yang sangat indah. Benda-benda yang menyenangkan mata dan semua hal ini menyatakan kepada kita akan sesuatu pemikiran dan perancangnya. Tetapi beda ciptaan itu bukanlah pencipta. Sekali lagi, tetapi benda ciptaan itu bukanlah pencipta. Bukan hasil pekerjaan, tetapi pekerjaannya. Itulah yang layak mendapat kehormatan. Jadi, kalau alam itu adalah ungkapan pemikiran Allah, maka bukanlah alam itu, melainkan Allah dari alam itulah yang harus ditinggikan. Pada penciptaan bumi, Allah tidak bergantung pada benda yang sudah ada sebelumnya. Segala sesuatu materi atau rohani tampil di hadapan Tuhan Allah dengan suaranya dan telah diciptakan demi maksudnya sendiri. Saudaraku, jadi ketika Allah menjadikan bumi, Allah menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan seisi bumi, Allah menciptakan seisi bumi termasuk manusia. Allah tidak menciptakan dari sesuatu yang telah ada. Beda dengan kita membuat sesuatu, seorang tukang kayu atau seorang tukang mebel, dia membuat meja. Dia membuat meja dari bahan yang telah ada, yaitu dari bahan kayu, dan kayu itu sudah ada. Kayu itu adalah ciptaan Tuhan. Bahkan semua bahan yang digunakan untuk membuat meja adalah yang telah diciptakan oleh Tuhan. Berbeda dengan Tuhan menciptakan alam semesta ini. Allah tidak menjadikannya dari sesuatu yang telah ada, tapi Allah menjadikan dari yang belum ada menjadi Allah, menjadi ada. Dan itulah luar biasanya Allah
kita. Oknum pribadi. Jadi sosok oknum pribadi yang adalah pencipta langit dan bumi. Jadi saudara, oleh karena dunia ini betapa indah, ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan, ketika kita melihat bunga yang indah, melihat tanaman-tanaman yang subur, maka di balik semuanya itu kita mengetahui ada sosok yang telah merancang, desainer dari yang indah-indah yang kita lihat itu. Jadi ketika kita melihat alam, kita melihat Allah di balik itu. Kadang-kadang kita memuji, kita melupakan pujian kepada Tuhan. Kita memuji hasil karyanya, kita lupa memuji seorang yang menciptakan karya itu sendiri. Jadi panggilan kepada kita pagi hari ini, mari jangan melupakan Tuhan. Kalau kita berhasil, ingat, yang membuat kita berhasil adalah Allah di belakang semuanya. Yang perlu kita puji bukan diri kita, bukan keberhasilan kita, tapi yang perlu kita puji adalah siapa yang membuat kita berhasil, yaitu Tuhan. Terima kasih hari ini kita boleh diingatkan kembali untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita sama seperti Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Mereka itu akan runtuh, mereka itu akan rubuh, mereka itu tidak akan kuat bertahan selama-lamanya. Hanya Allah yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah yang kuat, Allah yang akan menopang, mendukung, menyokong, memberkati kehidupan kita hari ini seterusnya sampai Maranatha. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Saudaraku, mari kita akhiri renungan pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang begitu indah di hari ini. Bahwa Allah lah yang menjadikan langit dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oknum pribadi Tuhan itulah yang perlu kami sembah, yang perlu kami agungkan, muliakan. Bukan hasil karyamu, tetapi adalah Engkau sebagai pencipta langit dan bumi. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Tuhan, ajar kami untuk menghargai semua yang Tuhan buat yang terbaik untuk kami. Terima kasih, lebih istimewa adalah karya Tuhan, yaitu anak-Mu Yesus Kristus mati untuk kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Pimpin kami hari ini Tuhan dalam segala rencana hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa dan kekurangan kami. Kami telah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.